Bagaimana sebenarnya bagi mereka yang wajib zakat memandang perhitungan untuk zakat emas gitu? Apakah ada persyaratan khususnya? Bagaimana dengan emas perhiasan yang dipakai oleh para kaum ibu-ibu atau mungkin ada beberapa orang yang memakai emas gitu kan ya? Investasi emas, tapi tujuannya itu memang di save untuk jangka panjang. Kita bilang misalnya untuk biaya pendidikan anak gitu. Memang ada baiknya masyarakat memahami bukan hanya berinvestasi mencari untung rugi dalam menjual belikan emas gitu ya, tetapi coba deh dipahami bagaimana sih syarat ketentuan secara Islam khususnya dalam penentuan zakat itu sendiri. DPF TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Jiswap, ketemu kembali di Ngobrol Jiswap, sebuah podcast dari DPF TV yang akan menyajikan obrolan santai seputar Jiswap untuk meningkatkan literasi finansial demi membangun peradaban. Berjumpa kembali dengan saya Rizky Situmorang akan mendampingi sahabat hingga beberapa waktu ke depan. Episode sebelumnya kita telah membahas mengenai penyaluran zakat dengan sasaran yang tepat. Episode kali ini kita akan membahas mengenai tren investasi emas. Bagaimana ya cara pembayaran zakatnya? Nah, sudah hadir narasumber kita. Beliau merupakan ekonom asal Sumatera Utara, Bapak Gunawan Benjamin MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Benjamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Benjamin atau Gunawan nih enaknya saya panggil. Ya, Ben aja lah ya kali. Ben, wah keren ya. Baik Pak, kali ini kita akan membahas mengenai tren investasi emas. Sebenarnya gimana sih Pak? Kalau kita lihat di era digitalisasi saat ini, tren investasi emas seperti apa sih Pak? Iya, jadi memang kalau kita ngelihat dari perkembangan model investasi sekarang itu kan masyarakat sudah dihadapkan dengan layanan-layanan digital sehingga memang pada dasarnya sih masyarakat nggak perlu lagi membeli suatu instrumen investasi lantas dia harus memegang fisiknya. Jadi memang selama ini itu kalau kita bicara emas, mungkin kalau yang secara tradisional itu kan beli emasnya dalam bentuk fisik terus mereka simpan. Tapi sekarang udah nggak seperti itu. Udah bisa dilakukan dengan cara misalkan saya beli emas tapi saya hanya dicatatkan bahwasannya saya pemilik emasnya, tapi emasnya itu disimpan di suatu tempat tertentu. Nah, itu sudah mulai berkembang kan seperti itu ya. Nah, tapi memang kondisinya pas kebetulan nih pada saat kita lagi berdiskusi sekarang itu harga emas memang lagi mengalami keterpurukan. Dari yang sebelumnya sempat 2075 US dollar per ounce troy, sekarang hanya di 1780 US dollar per ounce troy-nya. Artinya apa? Memang ada tekanan yang begitu kuat sehingga tren permintaan untuk investasi emas belakangan ini itu mengalami peningkatan justru. Artinya apa? Semakin murah harga emas, masyarakat animonya untuk berinvestasi emas itu semakin tinggi. Nah, tetapi jangan salah, kita juga perlu melihat nih, sebenarnya harga di 1780 US dollar per ounce troy ini sudah harga yang paling rendah atau belum? Nah, saya melihat justru bahwasanya harga emas masih berpeluang untuk turun ke 1.500 US dollar per ounce troy nantinya. Jadi memang bagi yang mau berinvestasi boleh silakan mulai dari sekarang menyicil ya. Kalau saya katakan jangan terlalu menyediakan excess fund atau dana yang berlebih tadi untuk semuanya diinvestasikan ke emas. Tapi coba deh beli dulu sedikit, nanti pada saat dia turun lagi beli lagi, pada saat dia turun lagi beli lagi. Jadi memang sampai nanti indikator menunjukkan bahwasanya emas sudah mulai mengalami pemulihan, harganya sudah mulai mengalami rebound untuk mengalami kenaikan, di saat itu baru kita nanti berhenti untuk berinvestasi. Tinggal menikmati hasilnya seperti apa. Oke, Nah, gitu. menarik sekali. Sebenarnya investasi emas sendiri menurut kacamata hukum Islam ini seperti apa Pak? Ya sebenarnya sesuai dengan sunnah Rasulullah ya. Kalau kita lihat itu kan sebenarnya di zaman Rasul itu kan yang namanya salah satu alat kekayaan itu adalah emas. Tapi kan seiring dengan perubahan zaman, emas ini saat ini justru lebih banyak dijadikan sebagai komoditas investasi dibandingkan sebagai alat tukar. Nah, jadi memang yang harus dipahami pada saat emas posisinya itu bukan dijadikan sebagai alat tukar, maka komoditas ini akan sangat dipengaruhi oleh tren permintaan dan penawaran. Ada permintaan yang semakin tinggi, sementara stoknya itu terbatas, harganya akan cenderung naik dan sebaliknya. Nah, tetapi satu hal yang perlu dipahami bahwasanya hadis Rasulullah SAW pernah menyebutkan bahwasanya ada nanti di akhir zaman bahwasanya yang hanya berlaku itu hanya emas dan perak dan uang kertas itu tidak digunakan lagi. Kalau kita bicara berkaca kepada kinerja ekonomi sekarang, kita balik ke belakang ya. Pada saat masa COVID-19 di mana terjadi pandemi penyakit yang sedemikian hebat, itu memang kita tahu bahwasanya
nilai kertas atau mata uang kertas itu tidak bernilai sama sekali. Artinya masyarakat itu kalau kita bicara emas ini kan kita juga bicara kacamata investor global terhadap mata uang kertas dan emas. Dan fakta menunjukkan harga emas itu naik dari 1.200 ke 2.075. Itu kan hampir 2 kali lipat. Betul. Kan gitu ya. Artinya apa? Di saat kondisi krisis, di saat investor atau mungkin masyarakat pada umumnya, bukan hanya di Indonesia loh, di dunia ya, bukan hanya umat Islam loh. Umat agama yang lain juga berpendapat bahwasanya di saat krisis ekonomi mereka memiliki kepercayaan yang lebih sedikit terhadap uang kertas dan memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap emas itu tadi. Nah, itulah yang mengakibatkan harga emas itu belakangan mengalami kenaikan yang cukup tajam. Jadi memang jangan disimpulkan bahwasanya emas ini hanya sebagai komoditas yang lebih banyak digemari oleh umat Islam. Salah besar. Itu adalah pemikiran yang sangat salah. Kenapa? Pada dasarnya emas ini bersifat universal, harganya itu berlaku di semua negara di dunia gitu ya. Jadi memang acuan pembentukannya juga ada gitu. Jadi jangan pernah disimpulkan bahwasanya hanya umat Islam yang gemar untuk berinvestasi di emas. Justru kalau kita melihat dari beberapa data menunjukkan sebenarnya masyarakat biasa ya, atau mungkin masyarakat secara perorangan itu porsinya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kalau kita bicara bank sentral yang membeli emas, atau mungkin perusahaan sekuritas, bank umum, perusahaan asuransi, dana pensiun, atau mungkin lembaga-lembaga keuangan lainnya. Jadi satu hal yang pasti, kita tetap yakin bahwasanya sabda Rasulullah tersebut nanti akan terbukti. Artinya apa? Kita bisa berkaca pada masa pandemik kemarin bahwasanya emas itu menjadi begitu kuat daya tariknya, tetapi pada suatu saat nanti, sekarang kan masih uang kertas. Setelah uang kertas ada uang digital. Nah, ke depan nanti trennya seperti itu. Uang digital ini sangat bergantung pada infrastruktur yang dibangun oleh manusia. Tapi kan manusia juga nggak bisa memprediksikan kapan kapan bencana itu terjadi, kapan masyarakat itu mulai tidak percaya dengan uang secara elektronik, kapan sih kemampuan uang elektronik itu mampu melayani semua umat manusia. Nanti ada masanya di mana ini semua akan berakhir dan orang akan baru memburu emas, dan di saat itulah emas bisa dijadikan sebagai alat tukar universal yang berlaku di semua makhluk yang ada di dunia ini. Seperti itu. Menarik ya Sobat Jiswap. Baik Pak, karena kita juga berkaitan dengan literasi Jiswap ya. Bagaimana sebenarnya bagi mereka yang wajib zakat memandang perhitungan untuk zakat emas gitu? Apakah ada persyaratan khususnya? Emas berapa gram yang baru boleh dibayarkan zakat atau ditunaikan, itu seperti apa Pak regulasinya? Ya, jadi memang kalau kita lihat landasan hukumnya itu kan dari Al-Quran, bahwasanya kita wajib membayar zakat atas harta yang kita miliki, salah satunya itu ya emas itu tadi. Dan dari beberapa sumber hukum landasannya yang kita ajukan, yang jadikan acuan selama itu seperti ini. Ada nisab dan haulnya ya. Oke. Sebenarnya sih kalau saya sih lebih cenderung untuk mengatakan bahasa Indonesianya itu minimal kamu tuh punya emas. Ya kan, 20 dinar. Jadi bisa lebih dimengerti ya Pak ya. 20 dinar, atau kalau kita bisa bahasa yang lebih populer lagi, minimal sekitar 85 gram. 85 gram kamu tuh sudah memiliki kewajiban untuk membayar zakatnya. Dengan catatan kamu memiliki emas minimal disimpan dalam kurun waktu 1 tahun. Kan gitu haulnya kan di situ. Waktunya ya. Kita bicara waktunya. Artinya apa? Kalau seandainya saya memiliki nih harta kekayaan berupa emas, terus saya sudah menyimpannya dalam kurun waktu 1 tahun, maka sudah berkewajiban lah buat saya untuk membayar zakatnya yang nilainya itu sebesar 2,5%. Kan seperti itu. Nah, tetapi kan yang jadi persoalan kita sekarang, bagaimana kalau seandainya nih ada seorang investor pembeli emas tetapi dengan cara cicilan, kayak gitu kan ya. Nah, trennya saat ini seperti itu ya Pak? Iya, trennya seperti itu. Jadi kan saat ini tuh sangat memungkinkan banyak butik memberikan fasilitas, kalau mau beli emas bisa loh dicicil nanti di dalam tempo waktu tertentu, setelah lunas baru dia memiliki atas emasnya tersebut. Tetapi kan sekarang juga nggak harus memiliki atas emasnya secara fisik, sertifikatnya juga bisa kita pegang kan. Betul. Gitu ya. Saya sih berpendapat seperti ini ya. Kalau seandainya nih ada investor yang membeli emas secara cicilan, katakanlah Januari 2020 dia membeli 2 gram terus dicicil setiap bulan sekali rutin nih, katakanlah demikian.
sampai penuh uang itu membeli 100% secara fisik lunas. Nah, di saat itu coba dihitung apakah emas yang dia milikin itu sudah masuk dalam nizabnya atau justru ini masih kurang. Kalau masih di bawah saya pikir sih kewajiban itu akan hilang kan. Karena memang belum batas minimalnya belum sampai ya, Pak, tadi gitu kan. Nizabnya tuh belum sampai di situ gitu loh. Nah, kalau seandainya misalkan dicicil terus lantas dilunasin dan pada saat setelah lunas dia menghitung ternyata saya punya 100 gram. Nah, oke. Berarti disitulah keluar kewajiban 2,5% tersebut. Nah, tetapi memang ada lagi loh beberapa pendapat ulama yang menyatakan bagaimana dengan emas perhiasan yang dipakai oleh para kaum ibu-ibu atau mungkin ada beberapa orang yang memakai emas gitu kan ya. Di situ juga menyebutkan bahwasanya walaupun masih ada perdebatan ya, tapi saya sih setuju dengan bahwasanya emas yang digunakan dipakai untuk sebagai konsumsi, artinya dipakai sehari-hari gitu ya. Nah, itu juga tidak termasuk dalam emas yang dihitung zakatnya. Artinya kalau misalkan nih ada satu orang ibu rumah tangga punya 120 gram emas, terus yang dipakai sehari-hari 20 gram, maka yang diwajibkan untuk zakatnya itu adalah 100 dikurangi 20 gram tersebut. Nah, saya masih lebih condong ke situ gitu, walaupun di mazhab Hanafi dia punya kriteria yang lain lagi untuk perhitungan zakat tersebut. Namun yang paling benar adalah, kalau bukan paling benar ya, tapi menurut saya sih memang ada baiknya masyarakat memahami, bukan hanya berinvestasi mencari untung rugi dalam menjual belikan emas gitu ya, tetapi coba deh dipahami bagaimana sih syarat ketentuan secara Islam khususnya dalam penentuan zakat itu sendiri. Oke. Jadi bagi mereka yang berinvestasi emas walaupun sudah lunas tapi belum mencapai nisab berarti tidak wajib mengeluarkan zakatnya ya, Pak ya. Zakatnya. Kalau saya sih berpendapat seperti itu. Menarik kalau ada contoh seperti ini, Pak. Dia investasi emas, tapi tujuannya itu memang di save untuk jangka panjang. Kita bilang misalnya untuk biaya pendidikan anak gitu. Apakah dia juga wajib, sudah tentu misalnya kita contohkan sudah 100 gram ini, artinya sudah melewati nisab. Apakah dia tetap wajib membayarkan zakat? Padahal itu diperuntukkan untuk membayar biaya pendidikan misalnya. Kita tahu bahwasanya masyarakat saat ini itu kalau dia berinvestasi gitu ya, artinya misalkan saya merencanakan pendidikan anak saya untuk 5 tahun yang akan datang, terus dia nyicil nih, mulai dari sekarang saya beli emas gitu ya, dicicilnya tak gitu kan ya. Nah, terus pada saat nanti pada hari hanya dia butuh emas itu kan akan dijual gitu kan ya. Saya justru masih berpikiran seperti ini loh. Bagaimana kalau seandainya orang tadi itu membeli emas di harga katakanlah saat ini Rp900.000 per gram. Ibu ini berniat untuk menginvestasikan dana pendidikan anaknya, katakanlah yang mau kuliah 5 tahun lagi, anaknya masih SMP nih misalnya gitu, 5 tahun lagi. Terus emas yang dia simpan tersebut pada saat dijual, misalkan lah ya gitu kan, pada saat dijual. Nah, terus harganya itu bagaimana kalau seandainya lebih rendah daripada harga pembelian di awal, secara otomatis kan investasinya dia merugi. Betul. Nah, apakah orang yang merugi ini wajibkan zakat? Nah, itu kan menjadi perdebatan lagi. Jadi saya sudah menggali itu, ternyata memang kalau kita bicara kepada hukumnya ya, ingat loh, di saat kamu punya 85 gram minimal gitu kan ya, haulnya 1 tahun, temponya sudah 1 tahun, kamu wajib loh mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Kan gitu. Nah, logika yang lain, apakah orang yang menginvestasikan, merencanakan pendidikan untuk yang di masa yang akan datang dengan membeli emas tadi adalah orang yang nggak mampu? Kan pertanyaan itu muncul lagi kan. Betul. Nah, seorang yang masih bisa berinvestasi ini masih bisa dikategorikan mampu loh. Jadi saya berpikirnya seperti itu. Kalau seandainya nih ada orang yang berencana berinvestasi untuk mengembangkan pendidikan anaknya dalam 5 tahun yang akan datang, tetapi dalam setiap tahunnya nih, saya yakin beban kewajiban 2,5% itu tetap melekat pada dirinya gitu loh. Tetapi memang kondisinya itu pada saat dia misalkan menjual emasnya dalam kondisi yang rugi, nah ini perlakuan hukumnya itu seperti apa? Makanya saya lagi mencari fatwa Majelis Ulama Indonesia itu apa sih terkait dengan produk-produk investasi seperti itu. Karena memang pada saat kita berhadapan dengan produk-produk keuangan yang ada di pasar modal, kita katakanlah ada reksadana syariah, ada saham syariah, ada obligasi syariah. Pada saat rugi itu perlakuan pajaknya bisa beda gitu loh.
Perlakuan pajaknya bisa beda dan ketentuan-ketentuan yang lainnya juga bisa lebih rendah, lebih ringan dibandingkan dengan orang yang mengalami keuntungan gitu loh. Jadi memang ini harusnya jadi ini ya, jadi tugasnya DSN Majelis Ulama Indonesia, DSN MUI untuk mengeluarkan fatwa nih. Kira-kira kalau seandainya ada orang yang menginvestasikan untuk jangka panjang untuk keperluan hidupnya, memang saya bisa menyimpulkan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang berinvestasi yang jelas untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sekalipun dia sudah cukup. Jadi mungkin zakat itu tetap berjalan gitu loh. Tapi pada saat dia menjual dalam kondisi rugi, terus apakah tapi tidak ini juga ya, kalau kita bilang kan bahwasanya pada saat dia memegang, pada saat dia menjual, zakat itu kan langsung hilang juga kepentingannya kan ya. Jadi saya pikir sih ya tetap jalan yang 2,5% itu tetap jalan. Jadi ya mungkin dalam pemikiran saya itu sejauh ini masih seperti itu. Walaupun saya nggak berani memutuskan bahwasanya lu wajib lo bayar zakat seperti itu ya, karena memang saya bukan ulama, saya bukan orang yang punya kekuatan atau mungkin ilmu yang cukup untuk menentukan bahwasanya itu halal, wajib, sunnah atau apapun ya. Tapi yang pasti dalam logika saya bahwasanya orang yang berinvestasi emas untuk kebutuhan pendidikan jangka panjang itu adalah orang yang hidupnya lebih beruntung daripada orang yang di bawahnya. Bukan masyarakat yang dalam golongan menengah bawah yang masih harus berjibaku untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti itu. Oke, sahabat Jiswap, sudah cukup jelas ya. Tadi ternyata tren investasi emas, bagaimana perhitungan zakatnya, jelas poinnya adalah harus ada haulnya, yaitu minimalnya 85 gram dan bukan haul ya, nisabnya itu 85 gram dan masa waktunya itu atau temponya atau haulnya itu 1 tahun. Jadi buat sahabat yang udah mulai nyicil nih untuk berinvestasi emas, boleh dihitung nanti ketika di akhir kira-kira sudah mencapai nisabnya belum. Kalau sudah, jangan lupa keluarkan 2,5%-nya. Pak Ben, terima kasih atas sharingnya hari ini. Tetap sehat dan aktif ya Pak Ben. Amin, alhamdulillah. Baik sahabat Jiswap, terima kasih sudah menyaksikan Ngobrol Jiswap. Jangan lupa untuk saksikan episode selanjutnya setiap hari Jumat pukul 9 pagi. Dan jangan lupa untuk like, share, dan komen channel kita di DPF TV. Saya Rizky Situmorang undur diri, tetap sehat dan aktif dengan zakat dan wakaf produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DPF TV.